Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Tips Montir. Salam kuku ireng. Tidak seperti motor bebek dan tipe sport lainnya, bagian CVT motor matic tidak terisi oli mesin karena menganut sistem kopling kering dan menjadi tempat kerja pule serta fan belt sebagai penyalur tenaga. Nah, kalau sampai ada oli mesin yang rembes keluar di bagian CVT, hal ini merupakan indikasi adanya kerusakan komponen di motor. Dan ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya. Lantas, bagaimana jika suatu ketika ada rembesan oli pada bagian bawah CVT? Oh iya guys, sebelum kita lanjut video ini, alangkah baiknya yuk kita rame-rame bangun channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe ya guys, supaya bermanfaat kepada banyak orang. Setuju? Oli pada motor tipe matic terbagi menjadi dua. Ada oli mesin yang fokus melumasi setiap komponen mesin, mulai dari crankshaft, blok silinder, piston, hingga kepala silinder, di mana bagian ini banyak komponen yang bekerja di saat mesin dihidupkan. Oli kedua ada pada sisi belakang yang biasa dikenal oli transmisi atau oli gearbox. Sesuai dengan namanya, oli ini berfokus untuk melumasi gigi transmisi akhir yang tersambung dari as pule belakang ke roda belakang. Sedangkan untuk area CVT tidak ada oli karena memang perangkat di dalam CVT bekerja dalam kondisi kering. Maka jika menemukan rembesan oli pada sisi bawah CVT, itu berarti sebuah masalah. Penyebab secara umum karena dua hal, yaitu keausan komponen karena umur dan pemakaian, serta kesalahan perawatan yang dilakukan. Karena pemakaian dan akibat panas mesin, sil pule depan atau sil kerek as dari karet ini bisa getas, sehingga memberi celah masuknya oli bagian CVT tersebut. Namun, hal tersebut bisa terjadi lebih cepat apabila motor sering dibiarkan terisi oli mesin melebihi kapasitas yang disarankan. Selain bikin kerja mesin jadi berat, oli mesin yang kebanyakan bisa membuat daya tahan sil karet berkurang, sehingga jadi bocor keluar dari ruang mesin CVT. Kalau sampai dibiarkan dalam waktu yang lama, efeknya bisa berbahaya karena kapasitas oli akan terus berkurang. Efek terparahnya bisa sampai membuat mesin jebol. Ini terjadi karena kurangnya oli di mesin membuat pelumasan tidak maksimal. Dengan begitu, gesekan antar komponen mesin akan tinggi hingga berakibat komponen mesin baret hingga macet. Untuk efek setot transmisi juga sama. Kapasitas oli yang terus berkurang akan membuat gesekan antar gerigi jadi lebih besar. Jangka panjangnya bisa membuat gerigi terkikis. Bearing pada transmisi juga bisa seret hingga rontok. Nggak sampai di situ, oli yang ada di area CVT juga bisa membuat debu kotoran mudah menempel. Yang terparahnya bisa bikin kaca CVT selip. Nah, buat kalian yang ganti oli mesin motor sendiri di rumah atau di bengkel, jangan lupa periksa berapa kapasitas oli mesin yang dibutuhkan saat proses ganti oli. Hal ini juga berlaku buat pengisian oli gardan di belakang. Sil pule belakang rentan jebol jika diisi oli berlebihan. Kalau kalian ragu, bisa periksa buku panduan servis motor mengenai berapa kapasitas oli mesin dan oli gardan yang diperlukan supaya tidak berlebihan. Nah, itu tadi beberapa penyebab munculnya rembesan oli di bagian CVT motor matic.
Oke guys, hanya itu aja yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sejauh ini apa ada yang kurang paham? Kalau kurang paham silakan ditanyakan di komentar. Yang belum subscribe silakan subscribe dahulu. Dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya ya guys, biar nanti kalau ada tips-tips menarik dari tips montir Anda gak akan terlewatkan. Sekian info mengenai penyebab munculnya oli mesin rembes di CVT motor matic. Ingat, utamakan selalu keselamatan. Semoga berguna bagi para teman-teman semua. Kalau berguna monggo di-share ke rekan-rekan sekalian. Jika berkenan silahkan tinggalkan komen, kritik, dan sarannya yang membangun pada kolom komentar di bawah ini ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.